awal udah kepingin jadi pendeta gak, bercita-cita gak? Mungkin like yes and no. Yes and no, Gitu ya. sih, ya. Saya ngomong sama papa saya, Pak, aku tahu papa tuh doakan anak-anaknya papa jadi pendeta. Tapi mungkin bukan aku yang jadi pendeta. Aku gak bisa. Kok bisa berempat jadi hamba Tuhan semua? Saya percaya itu adalah anugerah yang sangat besar. Dan itu adalah doa dari Akong Ama yang Tuhan kasih karunia, Tuhan masih mau jawab doa itu. Dan saya rasa itu juga doa dari papa mama saya. Kok bisa semuanya jadi hamba Tuhan? I think it's doa dari orang tua, dari papa mama, dari Akong Ama, dari Makong saya juga I think mendoakan. Ya, tapi saya percaya doa besar kuasanya. Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, ketemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, karena Tuhan akan menilai kita, kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh waktu. Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam podcast Pastor Ishak. Hari ini dengan tamu yang spesial, seorang yang very talented, seorang yang menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan menjadi berkat bagi banyak orang hari ini. Bersama saya, Pastor Esra Sutopo. Halo semuanya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dengan Pastor Esra yang luar biasa. Hari ini kita membahas mengenai panggilan menjadi hamba Tuhan. Ya, meresponi panggilan menjadi hamba Tuhan. Nah, kalau menurut Ko Esra sendiri, pengalaman Ko Esra, dulu cita-citanya jadi hamba Tuhan? Wow, it's tough ya. Jadi kalau title hamba Tuhan itu pun sendiri, wow, it's like buat sebagian orang juga sebuah title yang juga berat. Tapi kalau mungkin saya bercerita dari diri saya, kalau tadi pertanyaannya, saya bercita-cita nggak? Ya dan enggak. Saya tahu saya datang dari keluarga yang istilahnya gini, saya pendeta generasi ketiga ya. Dan saya tahu opa saya mendoakan saya untuk jadi pendeta. Papa saya juga mendoakan saya jadi pendeta. Apakah saya pribadi waktu itu ketika saya baru lulus SMA kepingin jadi pendeta? Nggak terlalu sih. Apalagi saya punya kepribadian yang mungkin agak beda sama adik-adik saya. Saya adalah orang yang mungkin kayak lebih istilahnya itu lebih kayak detail, presisi. Dan saya adalah orang yang kurang bisa bergaul. Dan papa saya adalah pendeta yang nggak terlalu, things don't have to go his way. Nanggep ya. Dia nggak terlalu kayak, harus terlalu sakot itulah bahasanya, kayak terlalu persisi. Dia lebih orang yang like people type of thing, dan saya merasa I don't fit that shoes. Pendeta itu harus seperti itu, dan aku nggak merasa aku bisa di sana. So justru malah saya merasa saya nggak ada pilihan lain selain masuk sekolah Alkitab. Saya nggak dikasih opsi lain. Tapi justru di tengah-tengah perjalanan saya lagi sekolah itu, di sebuah retreat saya ngalami Tuhan secara pribadi. So kalau tanya awalnya dari awal udah kepingin jadi pendeta gak, bercita-cita gak? Mungkin like yes and no. Yes and no, ya. Tapi diarahkan ya. Ya. Dan saya bisa ada hari ini betul-betul karena doa papa mama, karena doa dari opa oma, akong saya yang juga akong ama saya yang mendoakan banget. Ya, secara mereka. Ya. Jadi dari generasi ketiga, betul. Ya. Jadi pas retreat itu udah tergerak pengen jadi hamba Tuhan? Enggak juga sih. So basically gini, waktu saya pergi ke Kanada sekolah setelah lulus, saya adalah orang yang saya gak suka dengan hal-hal yang karismatik. Orang tumbang dalam roh. Kalau nggak ngerti tumbang dalam roh itu apa ya? Didoain geblak, orang yang bahasa roh, kayak I make fun of them. Kalau ada dulu, saya masih ingat sekali di zaman saya tuh ada KKR anak muda ada sebuah tempat di Surabaya namanya Guskit. Sekarang mungkin udah nggak pernah ada yang pakai konsep di sana lagi. Saya ketawain mereka, ada orang yang tumbang dalam roh, geblak. Kita jalan terus kita buat mainan-mainan. We made fun of them. Nah, waktu saya sekolah Alkitab, saya juga, I don't like pastors, saya nggak suka pendeta.
Ada banyak pendeta tamu, saya selalu kerjain, saya ketawain, saya saut-sautin waktu khotbah di tengah-tengah mereka khotbah. Nah, one day ada seorang pendeta yang terkenal jahat. Kalau khotbah marah-marah, dan kalau sekali khotbah 2 jam lebih. Nah, sekali khotbah. Nah, saya datang di retreat itu, anak teman-teman sudah bilang, Serah, kalau kamu pasti nggak berani nih kerjain dia. Oh, saya pikir, siapa bilang? Nah, kebetulan saya duduk di kursi belakang karena saya datang terlambat waktu itu. Saya baru balik apa gimana, dari Indonesia habis liburan, dan saya duduknya terlambat. Wah, saya pikir saya nggak bisa ngerjain dia. Sesi berikutnya saya pindah paling depan, saya kerjain orang itu terus. Yang biasanya marah, I think it was God's moment. Pendek cerita, selama beberapa sesi itu pokoknya saya kerjain terus. Nah, sampai suatu ketika, salah satu ending dari sesi itu, dia ngundang orang altar call maju ke depan. Saya anti kan, anti banget dengan altar call, orang tumbang, bla bla bla, saya anti. Nah, saya tapi gak tahu kenapa, saya merasa I have to go. Aku harus maju. Wah, saya sudah di sini humiliating. Nah, saya maju, saya didoain. Saya jatuh, bukan karena Roh Kudus, tapi karena didorong. Jujur. Nah, tapi di momen saya jatuh itu, saya pikir, aduh, ini sudah malu-maluin. Waktu saya jatuh, pendeta ini nggak berhenti doain saya. Dia doain saya terus. Dan di momen itu tahu-tahu saya ngalamin, maaf ya, buat yang nggak percaya. Saya juga nggak percaya awalnya. Tapi di momen itu aku pertama kali ngalamin bahasa roh. It's real. Wow. Saya pikir, yang selama ini tak buat mainan, tak ketawa-ketawain, it's happened to me now. It's real. Nah, jujur dari momen itu yang merubah hati saya dan cara berpikir saya. Saya udah sekolah Alkitab, tapi saya ngerjain semua tugas itu hanya karena I have no option. I have to do it. Saya baca Alkitab karena homework. Tapi sejak momen itu hati saya berubah. Saya sama orang yang pertama yang nggak peduli, sekarang saya jadi orang yang caring sama orang. Wow, gimana aku bisa peduli sama orang, gimana aku bisa build relationship sama orang, and it wasn't easy for me karena aku orang yang nggak biasa bergaul. Nah, dari situ Tuhan ubahkan saya banyak, dan juga termasuk salah satunya adalah hati saya secara pribadi, keinginan, passion saya. Dulu sebelum saya pergi sekolah Alkitab, saya sama adik-adik saya punya mimpi. Wah, one day kita kalau pulang nanti kita beli mobil, kita modifikasi, bla bla bla, we love cars, tapi setelah itu bukan berarti kita nggak punya keinginan sama sekali. No. Kita nggak usah sok suci gitu lah. We still have, kita masih punya passion itu. Tapi itu bukan jadi first priority buat kita. Ada hal-hal yang lebih jauh menyenangkan daripada punya mimpi mobil kita, mobil impian kita. Ada banyak hal yang kayak, even though aku dikasih mobil itu, masih gak bisa bayar sukacitaku. Kayak gitu sih. So, itu turning point kehidupan saya. Kayak gitu sih. Yeah. Wow, tapi setiap orang punya cerita kehidupan masing-masing. Yeah. Jadi, itu turning point, jadi priority-nya dibalik ya. Jadi mimpinya dulu pengen mobil, jadinya pengen melayani. Ya, bukan melayani ya, mimpi kita, istilahnya passion kita jadi ketika ngeliat orang pindah dari neraka kepada surga, dari orang nggak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan, itu jadi sesuatu yang kayak, wah itu, gue dikasih mobil mewah satu, nggak se-happy ini deh, kayak gitu. Istilahnya aku bakal jauh lebih happy ngeliat orang ini berubah, kayak seperti itu. Karena Koesra sendiri ngalami kayak perubahan itu dulunya make fun of. So, dan menurut saya sih setiap kita bakal punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang yang dari kecil suka berdoa, God bless you. Tapi kalau gua, inilah latar belakang saya. Dan sebagian dari anda adalah orang yang seperti saya. Dan saya bersyukurnya karena latar belakang saya seperti ini. Ini yang membentuk kita membuat gereja untuk orang berdosa. Karena saya bisa relate dengan latar belakang saya yang seperti itu. Kalau itu kondisi Anda sekarang, I can relate that. Seperti itu. Jadi
saya bisa ngerti orang kalau kadang didoain masa aneh. I can definitely relate dengan hal itu. So saya bisa approach itu dari angle yang berbeda dibanding ketika dengan orang yang dia nggak pernah dalam rejecting God kayak gitu. Dia udah suci dari awal, udah dibaptis Roh Kudus 12 kali. Dia nggak pernah dalam momen itu. Jadi kayak punya sudut pandang yang berbeda. Yes. Dan saya rasa setiap latar belakang kita tuh bisa dipakai oleh Tuhan untuk keunikan masing-masing. Yang saya temukan. Jadi kayak Rasul Paulus itu dia jadi pribadi yang berbeda dan turning point dan tetap dipakai ilmunya, tapi untuk memuliakan Tuhan. Nah, kapan menyadari kalau ini panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan? Ya, di momen yang tadi saya ceritakan itu, saya dari kecil saya sadar ya bahwa one day gue nggak lari jauh-jauh dari gereja deh. Cuman beberapa kali keluar dari mulut saya emang. Saya ngomong sama papa saya, Pak, aku tahu papa tuh doakan anak-anaknya papa jadi pendeta. Tapi mungkin bukan aku yang jadi pendeta. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa peduli orang. Aku nggak bisa ngomong sama orang. Like, so, aku mungkin bisa ngomong di depan. Aku mungkin bisa main musik. Karena kita memang dididik melayani dari kecil. Tapi to deal with people, it's just not my thing. It's just not my thing. Dan saya tahu waktu saya ngomong kayak gitu beberapa kali itu, papa saya hatinya tuh pasti sakit. Ya, saya sendiri juga merasa bisa, tapi I think before the session kita tadi ngobrol-ngobrol, ya kayak Pastor Ishak sendiri ngomong, aku tuh bisa nyambung dengan banyak orang. I think itu karunia dari Tuhan. Ada bedanya antara karunia sama talenta. Talenta itu adalah you born with it. Kamu lahir dengan itu. Bawaan tuh. Saya lahir dengan talenta musik. Saya lahir dengan talenta seni. Tapi saya dikasih Tuhan karunia untuk bisa bangun hubungan. Karunia adalah gini. Dikasih sama Tuhan ketika kamu terima Tuhan. Ketika kamu lahir baru. It's given to you when you were born again. Talenta itu something that you were born with. Kamu lahir dengan itu. Bisa bedain. Nah, kalau saya adalah orang yang nggak bisa bangun hubungan sama orang itu susah. Tapi I think it was God given gift buat saya. Setelah menyadari untuk panggilan jadi hamba Tuhan, stepnya Ko Esra apa? Gini sih, jadi gini ya, waktu saya habis SMA, itu kayak nggak ada opsi lain ke sekolah mana selain ke sekolah Alkitab. Dan itu yang papa saya siapin. Nah, waktu itu sekolah Alkitabnya di Kanada, dan buat kita, jujur aja waktu itu, it's kind of like, cool, lo kuliah di mana? Canada. Nah, dan saya nggak punya opsi lain selain ke sana gitu. Dan cuman sekolah Alkitab itu yang disiapin. So setelah saya itu yang jalanin kehidupan biasa, I have passion for people. Saya punya belas kasihan dan juga punya gairah ya buat orang untuk bisa ngalamin pemulihan, bisa ngalamin Tuhan. Tapi semuanya tetap berjalan dengan normalnya sih menurut saya. Saya harus kuliah menjalani edukasi yang saya harus jalani. Dan waktu saya balik ke Indonesia, gereja kita kapal pecah karena masalah dengan keluarga. Dan akhirnya gerejanya jadi pecah, hancur, nggak sampai separuh. Dan dari situ kita harus start something, dari shipwreck. Dan dari situ saya merasa bahwa wow, aku ada di sini untuk memperjuangkan apa yang Tuhan titipkan di situasi ini. Kita perjuangkan. Dan dari situlah latar belakang dan lain sebagainya itu mulai kepil. Dan saya yakin kalau bukan karena panggilan Tuhan, saya nggak akan survive di momen itu. Ya, saya nggak akan. Kalau saya cuma mimpinya kepingin cuma punya mobil mewah, kepingin hidup enak, jadi pendeta nggak akan jadi pilihan saya. Ya, kalau cuma kepingin material things ya, jadi pendeta nggak akan jadi pilihan saya. Apalagi kembali ke Indonesia, kita sempat di-offer juga, baik saya dan juga adik-adik saya sempat dapat tawaran, baik melayani di luar negeri dan lain sebagainya dengan fasilitas yang jauh lebih baik. Tapi saya tahu saya bukan cuma hanya terpanggil untuk jadi hamba Tuhan, tapi saya terpanggil untuk gereja ini. Kayak gitu. Beberapa kali kita ditawarin, mau nggak ikut gerejaku? Bayaran lebih gede, bla bla bla. Saya bilang, visi dalam hidupku adalah visinya gereja. Saya akan melayani gerejamu kalau saya disuruh sama bos saya.
Kalau saya nggak disuruh, saya nggak akan. Saya sempat di-offer di depan papa saya. Dan saya jawab dengan seperti itu, papa saya bilang, kamu tuh kalau jawab jangan kaku-kaku. Orang kasih kamu tawaran. But that's me. Kita perlu punya orang yang punya prinsip ya. Bukan hanya karena tawaran lebih gede, I follow you. No. But I'm here to serve the vision of the church. I'm here for the church. Wow. Yeah. Luar biasa sekali. Yeah. Ya. Kalau ini pertanyaan mungkin banyak orang tanya, kok bisa berempat sama-sama saudara siblings, Yeah. sama-sama bisa jadi hamba Tuhan semua? Itu kok bisa kok? Kalau pertanyaannya kok bisa berempat jadi hamba Tuhan semua? Saya percaya itu adalah anugerah yang sangat besar. Dan itu adalah doa dari Akong Ama yang Tuhan kasih karunia, Tuhan masih mau jawab doa itu. Dan saya rasa itu juga doa dari papa mama saya. Kalau pertanyaannya adalah kok bisa jadi hamba Tuhan? Beda kalau kok bisa melayani bersama, it's gonna be another topic. Tapi kalau bisa, kok bisa semua jadi hamba Tuhan? I think it's doa dari orang tua, dari papa mama, dari Akong Ama, dari Makong saya juga I think mendoakan. Ya, tapi saya percaya doa besar kuasanya. Mungkin setahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kita nggak lihat hasilnya, tapi Tuhan mendengar dan Tuhan bertindak. Gitu. Di tempat, di waktunya dia. We just never know when. Itu aja sih. Ya. Luar biasa. Jadinya terbawa suasana ya. It's okay. It's okay. Tapi saya senang bisa ngobrol sama Ko Esra ini dari hati ya. Dari hati ke hati. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Nah, ini seringkali jadi pertanyaan juga, apakah anak hamba Tuhan itu harus jadi hamba Tuhan? Dan tadi kita tahu doanya orang tua. Saya kan juga Jadi apakah anak hamba Tuhan itu jadi hamba Tuhan? Kamu tanya itu sama saya? Iya dong. Oke. Gini ya, kalau akong saya dulu dia ngikut ajarannya adalah paternya dari imam. Yes. Keluarga Lewi itu semuanya Lewi. Kalau itu paternya akong saya. Tapi haruskah jadi hamba Tuhan? I think kalau orang umum juga akan menjawab ya nggak harus. You don't have to. Ya, nggak harus. Yang harus itu ya siapa? Ya, tergantung belief kita masing-masing. Ya sih. Nah, kalau ada anggapan orang, kalau cucunya pendeta atau anaknya pendeta, jadi pendetanya melok-melokan orang tua. Menurut Ko Esra gimana? Saya setuju, kadang bisa terjadi, setuju. Tapi balik lagi, time will tell. Waktu akan menunjukkan. Yes. Kalau kamu cuma jadi pendeta hanya karena orang tua, atau jujur ya, ini yang ngomong yang lebih manusiawi ya, karena kalau saya ngomong juga realistis. Lu gak punya kerjaan lain, adanya ya penghidupan dari gereja, terus lu cuma try to survive dari income gereja. Time will tell. Time will tell istilahnya gimana? Sekarang dilihat, apa yang ditinggalkan kepada kamu, akankah kamu bangun lebih besar dan lebih luar biasa? You will fight like crazy, atau kamu cuma surviving mode doang aja? Time will tell. I think seperti itu. So, istilahnya no other choice, just hanging. Ini yang bisa dijalanin. Time will tell. Kira-kira seperti itu sih. Pernah gak Ko Esra nemu yang kayak gitu? Banyak lah. Banyak. Ya, I mean like saya bertumbuh dari kecil ketemunya banyak pendeta karena urusannya opa saya dan papa saya urusnya pendeta-pendeta. Iya, betul. Kita kan satu sinode. Ya, dari pendeta tipe A sampai tipe Z kita kenal semua, basically gitu sih. Yeah. I mean like kalau toh Anda adalah orang yang pernah ngalamin hal yang baik ataupun hal yang buruk dengan pendeta, please mengertilah pendeta juga manusia. Dan itu bukan excuse untuk pendeta untuk jadi gila. No. Tapi realitasnya we are human. We are not angels and we are not God. Basically seperti itu. So, kalau sampai Anda jadi kecewa dengan pendeta, dengan kelemahannya dia,
please kecewalah dengan pendetanya, tapi jangan kecewa dengan Tuhan. Ya, banyak orang kadang datang ke saya, aku kecewa banget sama pendeta ini, dan aku malah sampai udah mau ninggalin imanku sama Tuhan. Saya berkata, please bro, jangan. Aku sebagai pendeta, aku ngomong, yang salah itu kita manusianya, bukan Tuhannya. Kira-kira seperti itu. Yes. Yang banyak salah itu manusianya itu ya. Iya. Tuhan nggak pernah salah. Ya mau disalahin ya nggak apa-apa, cuman ya Tuhan. Yes. Tuhan tuh bukan bos selalu benar dan bos tidak pernah salah. That's like Tapi karena memang Tuhan nggak ada salahnya, gitu loh. Ya. Bukan karena dia Tuhan maka dia harus kita agung-agungkan dan dia tidak akan pernah salah. Dia tidak pernah disalahkan bukan karena dia tidak bersalah, bukan karena dia otoriter. Dia nggak pernah salah karena memang tidak ada kesalahan dalam dirinya. Oke. Hakikatnya. Ya. Bukan karena dia otoriter, tapi karena memang nggak ada salah dalam dirinya. Yes. Pernah nggak kalau waktu dipanggil jadi hamba Tuhan itu khawatir sama masa depan? Oh pernah dong, pernah. I mean like sampai kapanpun, sampai hari ini pun aku juga masih bisa khawatir. Dan juga tergantung ya, I think kita menghadapinya gimana ya. Karena buat saya hidup ini adalah sampai season ini saya masih melihatnya hidup ini membangun. Buat saya masih berada dalam season terus membangun. Khawatir nggak saya untuk soal penghidupan bla bla bla? I mean of course sampai hari ini. Cuman satu hal yang maksudnya kalau ngomong secara finance dan bla bla bla, tapi ya kita tetap percaya somehow ya God will provide. Di mana ada vision, there will be provision. Di mana ada visi, bakal ada penyediaan. Dan I think kalau orang yang gerak dengan saya selama ini akan tahu, kalau saya punya budget 100, seringkali saya akan kerjanya bukan di 80 atau 70. Kalau saya punya budget 100, saya kerjanya pasti di atas 100. Itu yang semua orang di sekitar saya yang fighting with me together, they'll understand that. Mereka ngerti. Yeah. Kenapa seperti itu? I don't know. Mungkin saya dan juga tim gembala, Pastor Elia, Pastor Elisa, Pastor Alicia, Pastor Lukas, kita adalah orang yang mungkin, nggak tahu sebutannya apa ya, maniac probably, atau mungkin kita mencoba berusaha mimpi lebih besar daripada kapasitas kita. Itu yang mungkin kita lakuin. Wow. Karena kalau kita, istilahnya gini, ya ada yang bilang sih, sebuah mimpi itu kalau nggak sampai membuat lu jadi kecil, maka itu bukan mimpi dari Tuhan. Saya ketemu juga dengan pebisnis yang seringkali juga kerja sama saya dan negur saya, no, serah. Kalau lu punya budget 100, gua akan kerja 130. Kalau lu punya budget 100, gua akan kerja 90. Lu nggak bisa. Lu punya budget 100, kerjanya 200. Dari mana? Justru buat saya disitulah kita punya kesempatan buat Tuhan kerja. Yes. Malah kalau lu punya 100, kerjanya mestinya 500. So that way you give God opportunity. Yes. 400 untuk move and to do something. Yes. Dan saya rasa mungkin juga karena waktu itu saya muda banget ya. Dan sampai hari ini saya berharap saya masih bergerak dengan passion seperti itu. Karena sekali lagi, kalau sampai visi itu nggak besar dan membuat kita kecil, maka kita nggak akan berharap kepada Tuhan, tapi kita akan berharap pada kekuatan kita. Yes. Kita nggak akan lihat perkara Tuhan, karena perkara Tuhan lebih besar daripada perkara kita. Setuju. Tapi kita akan lihat perkara kita. Seperti itu. Wow. Okay. Jadi di awal dulu panggilan pernah khawatir banget gak? Soal kayak ya finance, hidup masa depan, gue pelayanan di mana, ya kan? Ya saya bersyukurnya gini ya, saya ini orang yang rada gimana ya, istilah Surabaya itu hajar bleh. Sikat saya masih ingat sekali waktu saya mau menikah. Saya menikah muda, saya menikah umur 23. Berarti pertemuan dengan keluarga itu di umur 21. 21 saya masih belum selesai kuliah. Dan waktu itu saya ketemu sama keluarga istri saya, dan hubungan kita serius. I think itu umur 22. Kita mau lamaran karena saya mau menikah agak cepat memang. Waktu itu saya kepingin menikah muda. Lalu saya dipanggil sama keluarga istri saya.
Keluarga istri saya di momen itu, mereka dari keluarga yang cukup, bisa dikatakan super berlimpah-limpah, enggak, tapi juga enggak sampai berkekurangan. Nah, and I think it's gonna be the question yang saya juga lontarkan kalau saya jadi orang tua punya anak cewek. Pertanyaannya adalah gini, ditanyain oleh bukan papa mama mertua saya calon, tapi oma opa. Oke. Nah, oma opa dari istri saya. Tanyanya adalah gini sih, kamu mau nikahin cucuku, nanti mau dimakani apa? Iya kalau gerejamu gede kayak gereja A, B, C, gerejamu kan juga biasa aja. Nanti cucuku dimakanin apa? Nah saya ini kan dasar kalau ngomong itu filternya kurang. Tapi saya jujur aja Pak adanya, itu saya. Nah yang ada di pikiran saya adalah gini. Saya pasti ngelihat yang ada di pikiran saya, bener ya, makan apa ya? Kok aku nggak pernah kepikir gitu? Ya, saya masih muda. Dalam hati saya gini, nggak mungkin dia makan rumput, nggak mungkin. Dan ini yang jadi jawaban saya ke oma-opanya dari istri saya. Ya nggak tahu ya, tapi yang pasti Feli nggak akan makan rumput. Dia pasti akan makan nasi. Dan itu jawaban saya. Tapi ini yang ada dalam pikiran saya. Dari dulu saya nggak kepingin menikah ketika saya mapan. Karena saya nggak mau orang perempuan ikut saya hanya ketika saya sudah enak. Terus dia ngapain ikut saya? Cuman mau enaknya. Dan semua kita tahu dalam realitas kehidupan adalah ini. Kadang hidup bisa di atas bukit, di bawah lembah. Kalau cewek ikut kita, hanya karena ketika kita lagi di atas bukit, waktu kita di bawah lembah, dia nggak akan siap ikut kita. Saya dari awal kepingin menikah yang muda, karena saya kepingin merintis bareng. One day, kalau kita enak, kita menghargai. Ini rintisan kita bareng-bareng. Dia ikut susah, saya ikut susah, dia tahu susahnya saya tahu susahnya dia. Kita menghargai bareng-bareng. And thanks God-nya sampai hari ini, saya nggak ngomong hidup saya enak-enak banget, tapi sampai hari ini istri saya adalah orang yang sangat berjuang keras buat gereja, buat keluarga. Kayak gitu. So I mean we build this together. Ya, dalam arti family. Ya, dan istri saya berjuang banyak buat pelayanan banget. Ya, dan saya berharap, I mean none of us perfect. Nggak ada satupun di antara kita yang sempurna, termasuk saya dan istri saya. Tapi kita berusaha menghargai ini bareng-bareng. Karena serius kok, kalau kita cuman menikah karena kita sudah mapan dan orang itu ikut sama kita ketika kita sudah mapan, I don't know. I think it's kind of like, so lu mau ikut gua karena enak doang gitu. So I mean, kalau kamu tanya gimana, apakah saya bisa worry? I mean, sampai sekarang kita semua hamba Tuhan bisa worry, termasuk saya juga bisa khawatir terhadap cuman kembali lagi di situ firman Tuhan masuk ya, mengingatkan kita nggak perlu khawatir. Di padang, bunga bakung di padang Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan jagai, and sampai hari ini I don't think saya berlimpah-limpah, tapi saya terus melihat kebesaran Tuhan. Amin. Jadi a lot of sacrifices, tetap, apalagi dengan gaya gerak kita banyak pengorbanan, tapi somehow Tuhan membuat kita survive dari bulan ke bulan. Dan itu cukup untuk disyukuri. Jadi pemeliharaan Tuhan nyata. I know it's not easy. Apalagi gereja yang sedang berkembang. Of course investmentnya bakal banyak. Apalagi dengan gaya kita, investment kita banyak sekali. And I think semua leader-leader kita juga mengerti kondisi kita. Ada momen saya juga bisa menikmati. Ada momen saya bisa playing around, and I think selama masih masuk akal baik, orang will be fine. Ya, saya dalam kondisi gini, saya tetap masih juga bisa dikasih Tuhan kesempatan punya hobi, punya mainan, dan Tuhan selalu cukupkan somehow, somewhere, selalu bisa ada. Jadi nyata benar Tuhan tuh pelihara kita. Iya. Bukan berarti saya selalu enak. No. Kita bukan orang yang Pak minta dikasih, Akong minta dikasih. No. Sama sekali gak seperti itu. And I think
orang-orang di sekitar saya tahu bagaimana kita berjuang dan juga membangun. Ya. Yes. Pernah minta tanda nggak aku kalau beneran nggak aku jadi hamba Tuhan nih? Pernah minta tanda? Pernah nggak ya? Mungkin aku nggak pernah ya. Aku nggak pernah. Somehow aku tahu aja sih. Ya, maksudnya setiap kita pasti jadi hamba Tuhan. Perjalanannya beda-beda. Mungkin saya nggak pernah ya. I mean, that's a good question. Saya mungkin nggak pernah. Saya harus hanya menjalani apa yang harus saya jalani di depan mata. Ya, cuman mungkin kalau tanda untuk project ini, project itu, mungkin ya. Iya, seperti itu ya. Yeah. Jadi kalau ada orang yang bingung, aku dipanggil Tuhan nggak ya? Itu sah-sah aja nggak minta tanda? Gini ya, buat saya title hamba Tuhan itu lebih baik title yang kita put aside dulu loh. Oke. Kita akan shock dengan title itu kalau kita nggak ngerti panggilan secara general buat semua orang. Jadi ada panggilan umum dan juga ada panggilan khusus. Yes. Ya. Nah, panggilan secara umum, kalau kita ngerti apa panggilan secara umum, hey, siapapun kita, pendeta bukan pendeta, kita ini dipanggil untuk ini melakukan amanat agung. Yes. Pergilah, jadikan bangsa muridku. Yes. Itu panggilan semua orang percaya. Lu pendeta, dosen, atau lu OB di gereja, lu I don't know, whatever. Full timer, half timer, non timer, whatever timer that is. Jadi itu panggilan umum. Yes. Kalau kita mengerti akan hal ini dan itu membara di dalam kita, title hamba Tuhan ini cuma title doang. Itu bukan sesuatu yang ngomong. Yes. Atau bukan sesuatu yang lu kejar-kejar. Yes. Karena semua kita dipanggil untuk panggilan yang sama. Tinggal posisinya aja. Ada yang posisinya di multimedia sebagai full timer, soundman full timer, saya nggak tahu, departemen lain full timer, pelayan anak full timer, pelayan remaja full timer, ataupun half timer atau volunteer. You know. Cuman saya tahu sih momen tanda hamba Tuhan itu become like a momok. Tapi menurut saya itu hanya come as a proses ya. Ya. Jadi kalau mama seorang itu mau panggil jadi pendeta, lalu dia itu hamba Tuhan itu, nah itu dia minta tanda gitu, makanya itu nggak apa-apa ya, sah-sah aja. Ya nggak apa-apa aja sih. Mau diapain? Di penjara? Ya nggak apa-apa aja. I mean like it's okay. Tapi dan saya tahu sih momen menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan itu momen yang gak gampang. Yes, it talking about finance and everything. Saya juga bicara banyak ya juga kepada teman-teman yang hamba Tuhan dan kemudian you know bicara soal penghidupan, keluarga dan lain sebagainya. I think saya mengerti kondisi seperti itu sih. Itu momen yang gak gampang dan momen penyerahan. Memang momen penyerahan. Tapi sekali lagi kalau kita percaya bunga yang bakung di padang, burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan pasti pelihara kita semua. Yes, amin. Yes. Luar biasa ya. Yes. Jadi kita semua kalau dipanggil jadi hamba Tuhan boleh minta tanda, tapi hal yang terpenting itu tahu kalau kita ini dipelihara Tuhan, apalagi hambanya, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau menurut Koesa, kalau ada seorang hamba Tuhan tapi punya bisnis, dia punya kerjaan lain, tapi dia suka preach, suka datang ke gereja dan dia menjadi mungkin mengembalakan juga, gimana menurut Koesa? Ya gak apa-apa aja sih. Saya memang gini ya, ada challenge-nya ya. Ketika jadi hamba Tuhan dan juga jadi pebisnis, itu kita perlu bisa menata waktu. Oke. Karena kalau cuman ya jalanin gereja yang gitu-gitu aja ya, kamu nggak perlu waktu banyak. You know, bisnis aja, nanti pulang atau hari Sabtu Minggu mulai persiapan jalan aja. Tapi if you want to grow the church, if you want to see the church grow, nah ini lain lagi. It will take a lot of effort, take a lot of energy. Banyak sekali hal dibutuhkan. Nah, yang jadi sukarnya adalah nggak gampang memilah menata waktu ini. Kayak gitu. Oleh karena itu waktu di zaman dulu banyak orang yang lebih dipanggil ke full timer. Jadi pendeta full time.
Karena apa? Nata waktunya seringkali nggak gampang. Tapi beberapa pendeta juga mengizinkan untuk tetap punya bisnis dan menjalankan gereja. Kalau bisa, it's okay, it's good. Yes. Ya, kalau nggak bisa, then you have to decide. Kira-kira seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa sebenarnya kalau orang punya bisnis ya. Ya, selama bisnisnya baik, nggak merusak reputasi Anda sebagai hamba Tuhan, it's fine. Tapi kalau bisnisnya yang merusak reputasi Anda sebagai hamba Tuhan, ya pikirkanlah basically gitu. Iya. Soalnya kalau pendeta di daerah sekalipun kebutuhannya nggak cukup, akhirnya dia mesti ngapain? Bercocok tanam, ternak ayam. Yes. Same thing with business, right? Ya. It's okay. Yeah. Ada juga pendeta-pendeta yang bisa menjalankan bisnis dengan baik dan jalanin gereja dengan baik. Ada juga. Ada juga beberapa pendeta yang saya juga kenal berusaha grow the church, sementara keluarganya punya bisnis yang very well. Dia nggak harus ikut kerja di bisnisnya, dia dapat duit setiap pembagian dividen setiap tahun, atau juga dapat bulanan setiap bulan. I mean like itu kesempatan yang baik. Ya. Ada yang juga kamu mesti ngembalain gereja, kamu nggak datang dari keluarga yang sangat kecukupan dan kamu harus juga menggali. Itu juga yang saya juga harus jalani. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah kasih kita beban yang melebihi kekuatan kita. Yes. Ya, kalau ada beban, disitulah kesempatan kita buat bersinar. Yes. Setiap kali itu saya katakan, problem is it's opportunity for you to shine. Yes. Kesempatan, problema adalah kesempatan buat kamu makin bersinar. Yes. So kalau kamu punya beban gereja dan juga punya beban penghidupan, justru itu kesempatan kamu buat bersinar. Yes. Ya. Amen. Ya. Menarik sekali. Nah, kalau ada orang yang lari dari panggilan gimana? Waduh, itu dipanggil tapi dia lari nih. Yeah. Ya, saya nggak mau lah jadi hamba Tuhan, ngapain jadi hamba Tuhan? Ya gini sih menariknya, Tuhan akan kejar kita, bukan dia kejar kita bukan untuk tangkap kita, untuk pukulin kita, untuk dimarahi sama Tuhan, bukan. Tuhan akan kejar kita untuk terus mengasihi kita. Kamu makin dikejar, bukan untuk makin tempeleng. Kamu makin dikejar untuk makin dikasihi. Karena kan ada momennya, kamu sadar, wow, Tuhan terlalu cinta sama aku. Wow. Ya, dan itu Tuhan. Pernah nggak tuh lari dari panggilan? Gak tahu ya. Aku mungkin sejauh ini mungkin nggak pernah sih ya, sejauh ini kayak lari dari panggilan yang harus aku kerjakan. Mungkin, mungkin lari dari project yang aku harus kerjakan mungkin aku pernah. Yes. Tapi lari dari kayak panggilan meninggalkan pelayanan ini dan lain sebagainya mungkin aku nggak pernah. Nah. Ya. Jadi kalau orang lari dari panggilan pasti dikejar, tapi bukan untuk dihukum, Yes. tapi untuk ditunjukkan kasih Tuhan yang lebih besar. Yes. Sehingga sampai ada timbul perasaan itu harusnya aku melayani Tuhan. Iya. Kayak gitu ya. Ya, dan Tuhan tuh uniknya gini ya, ini cara berpikir manusia. Kita lari dari panggilan, terus tahu-tahu ada kecelakaan. Aku dihukum sama Tuhan. Tuhan marah sama aku. Tuhan itu nggak gondoan. Tuhan itu jauh lebih gede daripada perasaan gondoan itu. Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Yes. He will chase you with His love. Kecelakaan itu bukan hukuman. Kamu tahu kalau Tuhan hukum, bumi terbelah, manusia ditelan, boom, habis semua. Tapi ketika ada kecelakaan terjadi, justru Tuhan masih menyelamatkan kamu dari kecelakaan itu. Yes. Karena Dia terlalu sayang sama kamu. Ya. Bukan Dia menghukum kamu, justru karena Dia mencintai kita. So that's the understanding yang kita perlu tahu. Ya. Seperti Yunus. Ya. Ditelan ikan itu bukan dia kecelakaan. Kalau Tuhan mau membuat Yunus celaka, bukan ditelan ikan, dikunyah ikan. Badannya protol semua, hancur loh. I mean like, Tuhan kalau marah, bukan ditelan ikan, Tuhan masih sayang sama Yunus. Dia ditelan dan di situ matanya selip. Terus serius loh, kalau Tuhan marah masa dia utuh? Ya nggak utuh lah, enak aja. Kalau Tuhan marah, pretelin itu satu-satu, kukunya copot, jarinya copot, otaknya keluar, gitu dong. Tuhan kalau marah kreatif, istilahnya gitu. Tapi karena Tuhan sayang, dia masih ditelan.
Itu momen yang sangat rare sekali menurut saya. Masih dikasih kesempatan ya. Orang digigit hiu banyak loh. Ya. Tapi orang ditelan ikan dan masih utuh bisa keluar lagi, bukankah itu diselamatin? Wow. You know? Masih dikasih kesempatan. Ya. Dan itu adalah, saya percaya itu adalah karakter Tuhan kita. Dia adalah God of the second chance. Dia adalah Tuhan yang kasih kesempatan lagi dan lagi. Yes. Ya. Dan Tuhan kita bukan merobotkan kita ya. Tapi Tuhan kita tuh kasih kita pilihan. Karena dia Tuhan yang sangat gede banget. Dia nggak takut lu milih barang yang salah. Why? Because Tuhan masih bisa deal dengan konsekuensimu. He still carry you. Banyak orang berpikir gitu. Oh, kalau lu salah jalan, wah lu habis. Enggak. Tuhan itu seperti GPS. Kita kan sekarang banyak pakai GPS kan. Ya. Google Maps, Waze, ya kan? Kalau kamu seandainya Waze bilang belok kiri, kamu lurus. Waze-nya bilang apa? Bego lu. Itu mainan Tetris zaman dulu. Tapi enggak. Kalau seharusnya kamu belok kiri, kamu lurus. Itu Maps itu akan menyesuaikan. Ya. Reroute. Dia akan reroute terus. Same thing with God. Ketika kita dikasih free will, kita pilih pilihan yang salah. Percaya nggak? Dia itu Tuhan yang maha besar. Dia nggak insecure. Dia masih bisa reroute untuk nuntun kamu balik. Salah lagi, dia reroute lagi untuk nuntun lu balik. Salah lagi, dia tuntun lu balik, reroute lagi. Dan itu Tuhan. Yes. Penuh kasih sayang, maha penyayang, dan Allah yang sangat mengasihi. Aman. Yeah. Tuhan nggak gondokan, Tuhan nggak marah. Dikit-dikit pun Tuhan marah. Kesandung, Tuhan marah. Tuhan nggak seperti itu. Dia kalau marah, itu tanah terbelah, lu ditelan. Habis lu. Ya. Dan juga keluargamu. Dan juga yang lain-lainnya. Jadi kalau yang kamu cuma ditelan bumi, ya mungkin Tuhan belum marah. Ya, mungkin Tuhan masih kesendak. Ya. Itulah dikeluarin lagi. Ya. Wah, tambah keren lagi. Iya. Bukan hanya Yunus di perut ikan, tapi ada manusia di perut bumi. Yes, keren. Iya. Jadi benar-benar dikejar dengan kasihnya. Ini sebuah statement yang menarik. Banyak anak muda mungkin banyak salah ya, banyak jatuh. Nah ini mungkin yang harus dimengerti ya. Disampaikan supaya mereka tuh ngerti Tuhan itu sedang ngejar kita dengan penuh kasih. Yes. Banyak sekarang tuh pikirannya kayak menghakimi gimana gitu ya. Tuhan menghukum. Tuhan apa? Itu kamu karena nggak pelayanan, nggak naik kelas, Tuhan menghukum. Tuhan masih sayang sama kamu masih bisa sekolah. Dan I think bukan hanya anak muda perlu tahu, I think juga semua orang perlu tahu. Karena kadang juga dosen di sekolah Alkitab pandai mengajarkan kasih Tuhan, tapi nggak bisa mengaplikasikan kasih Tuhan. Benar? Ya. Pengajarannya kasih Tuhan, tapi aplikasinya, demonstrasinya bukan kasih. Kemarahan Tuhan. Iya. Bener ya? Bener. Ya bayar. Banyak yang kayak gitu. Ya. Banyak kayak gitu. Yes. Banyak, tapi ada yang baik kok. Ada yang menerapkan kasih Tuhan ada. Ada juga. Ya. Dan ketika kita bisa bukan cuma mengajarkan, menteorikan, tapi mendemonstrasikan kasih Tuhan itu sesuatu yang amazing. Wow. Ya. Seharusnya semua hamba Tuhan juga melakukan mendemonstrasikan kasih Tuhan. Semua orang. Yeah. Orang yang percaya. Yeah. Pendeta, guru teologi, orang percaya, kita dipanggil untuk mendemonstrasikan kasih Tuhan. Yes. Dan untuk itulah AUC juga ada. Kita bicara jadi gereja untuk orang berdosa itu kita menjelaskan bahwa ada kasih yang nggak ada batas. Bukan kasih karena kamu baik, tapi kasih yang nggak pandang kondisi. Yesus mati buat kita sebelum kita ngerti melakukan pertobatan dan perbuatan baik. Unconditional love ya. Yes. Jadi kalau sebuah panggilan itu ada untuk kita dipanggil, kira-kira peneguhannya kita apa ya? Jadi kadang-kadang tuh orang masih bingung gitu, dipanggil ini jadi pendeta penuh apa masih cuma bawa firman atau gimana, itu gimana ya?
Ya, buat saya itu kayak bukanlah sesuatu yang perlu peneguhan sih buat saya. I mean, life is your choice, bro. Just simple itu aja sih. I mean, sekali lagi, kalau kita tahu bahwa general call kita adalah amanat agung, ya, pergi jadikan bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Kalau itu mendarah daging dalam kita, I don't think kita perlu kayak tanda-tanda lain lagi deh. Yes. Nangkep saya. Ya. Ini cuman formnya aja, mau dalam form bentuk apa. Dan kalau itu mendarah daging di dalam kita, I think ya nggak tahu sih. Buat saya sih, Bukan hal yang sulit gitu ya. I mean, yes, akan ada decision yang mungkin nggak gampang, tapi akan jadi lebih lebih bisa untuk jadi option ketika kita tahu memang semua kita dipanggil untuk menjadikan bangsa itu muridku. Yes. Membaptis mereka. Jadi kadang itu misperception ya berarti ya. Iya. Jadi Kadang orang mungkin memomokkan ya. gelar hamba Tuhan itu Ya. sendiri, tapi menurut saya sih semua kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Dan Yes. semua yang melayani Tuhan adalah hambanya Tuhan. Yes. Iya. Oke. Iya. Wow. Jadi untuk kita semua, bagi kita semua mungkin ada yang terpanggil untuk melakukan sesuatu, bahkan mungkin bercerita sama teman kesaksian itu sebuah hal yang wajib bagi kita semua. Itu amanat agung kan, gitu Yes, ya. yes. Jadi kalau kita mau dinaikkan level, kita harus melayani, kita harus bahkan dinaikkan Tuhan menjadi preacher mungkin ya. Itu sebuah hal yang itu kehormatan. Kehormatan. Iya, kehormatan. So, di sebagian gereja yang lain, jadi pengkhotbah itu kayak orang berlomba-lomba loh. Orang rebutan. Ya, di sebagian yang lain bisa melayani itu kayak semua berlomba ke sana. So, I don't think itu sebuah momok yang perlu ditakuti. Ya, aku tahu sih sebagian orang yang lain adalah kayak jangan diterusin deh. Jangan saya deh. Iya. Tapi harusnya kita sama-sama berlomba-lomba membalas kasih Tuhan. Bisa untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Yes, jadi kalau kita dipanggil, ayo sama-sama kita ikuti panggilan itu dan balas kasihnya. Pernah nggak ada problem yang besar atau kendala yang besar selama di pelayanan Ko Esra atau panggilan Ko Esra? Dalam arti kendala apa ini? Ya something, ya rintangan apa-apa. Oke, ya. Saya ceritain bahwa saya memulai pelayanan ini dari awal sudah dengan masalah yang sangat besar sih. Tapi sampai hari ini pun of course lah ya, semua rintangan pasti ada. Dealing with the people, dealing with the situation, dealing with the finance, dealing with the vision. Itu semua pasti pergumulan demi pergumulan. Ya, tapi banyak hal sih, baik soal visi, soal orang yang melayani bersama-sama. Kan istilahnya dalam hidup ini people come and go in life. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bergereja sekalipun, people come and go gitu loh. Ya, dan kadang letting people go bisa nggak gampang buat kita ya. Tapi itu juga merupakan proses yang harus kita juga jalani, proses yang harus kita hadapi. Dealing dengan visi Tuhan yang besar, project Tuhan yang gede, dan keuangan juga nggak cukup, itu juga bukan hal yang sangat mudah, itu hal yang selalu nggak gampang. Dik-dik jantung copot sampai detik-detik terakhir itu terus terjadi. But itulah adventure-nya berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi naik turun tapi pasti Tuhan menyertai. Yes. Puji Tuhan. Rapid question, kita rapid question ya. Kalau kita mengetahui panggilan Tuhan, harus dengar audible apa enggak? Enggak harus. Karena cara Tuhan bicara tuh sebenarnya banyak ya. Banyak orang bilang, aku dengar Tuhan bicara sama aku ketika direct. Oke, kita perlu tahu ada beberapa cara Tuhan bicara sama kita. Yang pertama adalah direct. Dia bisa ngomong sama kita langsung. Tapi yang kedua cara Tuhan ngomong adalah lewat orang lain. Tuhan bicara lewat di Alkitab, Tuhan bicara lewat
nabi, Ya. dia bicara lewat orang lain, Ya. lewat malaikat, lewat penampakan. Yes. Tuhan bicara lewat tulisan, Yes. 2 loh batu, Ya. ya, terus ada tulisan di dinding. Ya. Di hari ini mungkin nggak ada tulisan loh batu, atau tahu-tahu di tembok kamar sudah ada tulisan. Kita bisa semaput sendiri. Iya. Tapi tulisan mana? Lewat firman Tuhan. Yes. Lewat orang lain. Jadi kalau Anda suka ketemu sama pendeta yang Tuhan bicara, Tuhan berkata, go ahead, carilah mereka terus. Tapi Tuhan juga bicara lewat orang lain, lewat apa? Pendeta yang setiap minggu bicara kepada saudara. Yes. So, ada banyak cara Tuhan bicara kepada kita. So, apakah kita harus menunggu hanya secara audible? You don't have to. Dan saya menemukan banyak orang yang juga bisa melayani Tuhan, bisa terlibat full time, bisa meninggalkan bisnisnya. Itu karena dengarkan khotbah, panggilan dari situ. Ketika orang-orang yang usianya di atas saya, di movementnya akong saya, mereka ngalamin itu meninggalkan bisnisnya, menyerahkan diri. Karena apa? Karena dari sermon, dari khotbah. Yes. Dan kemudian di ketika saya melayani, saya juga melihat banyak orang yang dia dari nggak kenal Tuhan, memberikan diri untuk melayani Tuhan, mulai masuk ke dalam pelayanan dan lain sebagainya. Itu dari dari khotbah, dari lain sebagainya. So kita harus nunggu secara audible Tuhan muncul, Tuhan kasih tulisan, malaikat datang, Tuhan berkata, tahu-tahu malaikat berkata, kamu akan menikah dengan si A. Waduh, nggak selalu seperti itu. Tapi untuk menguji itu harus kembali ke firman gitu ya. Ya, menurut saya sih kembali ke firman Tuhan yang paling dapat jadi tolak ukur kan, yang paling dapat dilihat dan di cross check paling jelas itu kan dari firman Tuhan. Jadi nggak semua yang kita rasakan apa itu 100% dari Tuhan. Nggak semua perasaan kita dari Tuhan. Yes. Yeah. Jadi kadang perasaan doang. Seperti itu ya. Ya, of course lah. Jadi termasuk khawatir, takut dan sebagainya itu. Sometimes cuma perasaan aja. Iya. Nggak terjadi. Ya, kadang Tuhan juga bisa bekerja lah kekhawatiran dan ketakutan kita ya. Karena kita khawatir, kita takut, maka kita bikin solusi yang baik kan. Dan dari situ Tuhan bekerja juga. Oh, menarik ini ya. Jadi lewat hal itu seperti apapun ya, bisa. Ya. Kok Esra pernah ngalamin khawatir takut apa yang? Wah, banyak sekali dalam kehidupan ini. Boleh cerita satu lah ya. Okay. Yang menarik. Banyak ya. Contoh ketika kita ngerjain project Son of Praise. Yes. When the budget is always big. Yes. Kita takut, kita khawatir. Kita gerak, kadang sampai di momen kita harus bayar vendor-vendor, kita nggak ada duit. Bener-bener nggak ada duit. Di momen itu kita khawatir, kita takut, kita kepikiran juga dan lain sebagainya. Karena kita bukan gereja yang jemaat 5.000 masuk ke gedung 5.000. Terlalu gampang bikin konser kayak gitu, atau KKR kayak gitu. Tapi jemaat kita jumlahnya sekian, kita masuk ke gedung yang 10 kali lipat daripada jumlah setiap minggu. That's not easy. Yes. Kalau jemaat lu 5.000, lu masuk ke gedung 50.000. Yes. Karena mau penjangkauan alasannya kan. So kalau penjangkauan jemaat 5.000 masuk ke gedung 5.000, itu bukan penjangkauan. Pesta bersama aja basically gitu kan. So momen bakal ada orang nggak, momen duitnya ada nggak, momen-momen seperti itu seringkali juga menjadi momen yang kayak Tuhan aku perlu mujizat. Tapi di momen-momen seperti itu Tuhan selalu melakukan mujizatnya bukan ketika waktu mau bayar selalu ada duit. Kadang bisa waktu mau bayar duitnya masih nggak ada, tapi somehow orangnya masih bisa ditunda dan lain sebagainya. Momen-momen kadang kita perlu Tuhan aku perlu visimu lebih tajam. Kadang rasanya kayak masa cuma ini doang. Di masa seperti itu tahu-tahu Tuhan kasih visi yang baru lagi, itu sangat menyegarkan sekali. Pernah nggak kok ngerasa capek main Tuhan? That's a very good question. Apalagi ini ngomongnya di depan banyak orang ya. Dalam arti yang nonton banyak. Dan to be honest, yes. Kita bisa merasa capek. Tapi izinkan saya berkata bahwa orang bisa capek bukan hanya terhadap melayani Tuhan. Anda bisa capek terhadap bisnis Anda sekalipun.
Anda bisa capek terhadap keluarga Anda sekali. Nah, pertanyaan adalah gini, gimana ngatasinnya? Ya. Kita harus tahu bahwa sebagai seorang pemimpin, kita bertanggung jawab untuk mengisi tangki energi kita. Kita mesti bertanggung jawab. Nah, bagaimana kita ngisinya? Kita harus tahu dalam hidup ini, what drains you and what fills you. Istilahnya, apa yang menguras energi Anda dan apa yang mengisi energi Anda. Anda harus tahu. Dalam semua hal, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam running apapun, dalam sekolah, kita harus tahu what fills you and what drains you. Kalau ini paket, what fills you, apa yang ngisi energi tangki saudara, dan apa yang ngabisi. Kita harus tahu. Nah, saya sendiri, saya menata diri saya. What fills me? Apa yang kasih energi buat saya harus tahu. Apa yang drains me? Saya orangnya kalau disuruh konseling, drains me banget. Drains me banget. Saya orangnya bukan tipikal yang orang konseling. Saya bukan tipikal orang yang, beberapa hal yang saya just not me. Tapi apa yang fills me, yang nolong saya adalah ketika saya lihat konser, itu fills me banget. Ketika saya membaca hal-hal, beberapa penulis-penulis yang fills me, beberapa podcast yang fills me, salah satunya podcast Pastor Ishak. Saya tahu ini adalah hal-hal yang buat sebagian orang ini fills you guys, dan itu baik. Kita harus tahu. Nah, kita harus tahu sekarang energi level kita ini ada di mana. Dan Anda nggak akan bisa memimpin dalam level of emptiness, kekosongan. Ketika Anda kosong, Anda memimpin, orang akan kerasa banget ini kosong. Oleh karena itu saya harus memastikan, kita harus memastikan energi level kita ini, energi tank kita itu nggak boleh sampai kosong. Kira-kira seperti itu sih. Tapi macam-macam ya kok kalau orang itu feels-nya dengan apa? Pasti beda-beda. Kita nggak bisa berkata, oh itu hanya bisa diisi dengan berdoa dan membaca Alkitab. Well, sebagian orang seperti itu. Tapi jujur aja sebagian orang nggak seperti itu. You still need God. Tapi kamu harus tahu secara step by step what fills you and what drains you. Kira-kira seperti itu sih. Jadi mesti nyari kok ya. Ya harus cari. Ya, kita harus tahu. Dan buat saya pun juga seperti itu. Kalau Anda mungkin berkata, loh Ezra, pendeta kan harus bisa konseling. Kalau nggak bisa konseling kan kamu nggak bisa jadi pendeta. Not really. Kalau kamu berkata seperti itu, saya juga akan berkata, pendeta juga harus ngerti nata sound system. Kalau kamu nggak ngerti nata sound system, kamu bukan pendeta. Karena kalau nggak ada sound system, khotbahmu nggak jalan. Right? Agree. Yes. Pendeta juga harus ngerti lighting dan kamera. Kalau kamu nggak ngerti, maka nggak jalan. Apalagi zaman online. Tapi kenyataannya, buat sebagian pendeta, nata sound system, itu kayak stres mau bunuh diri. Dia nggak tahu, dia don't know what to do. So setiap orang harus tahu kan. Sebagian buat orang itu drains mereka, sebagian orang itu feels mereka. Seperti itu. How to find it? Gini, ya kita harus mencoba bercermin. Dan salah satu yang juga saya seringkali juga katakan kepada banyak pemimpin, kita perlu tahu top 3 kekuatan kita. Top 3 itu kalau Anda pegang jari Anda seperti ini. Yang ketiga harus jadi ketiga, kedua harus jadi kedua, ke satu. Bedanya gimana? Yang ketiga adalah gini, kalau Anda lakuin, hasilnya itu oke lah, not bad. Nanggap ya? Nggak buruk, oke lah. Tapi the more you do it, Anda tuh makin capek. Anda kerasa, aku makin ngelakuin, aku makin capek. That's the third one. The second one adalah gini, Anda ngelakuin, hasilnya adalah good, bagus kok. Bukan kayak not bad tadi, bagus. Tapi juga nggak wow, bagus saja. Waktu Anda sering ngelakuinnya, the more you do it, rasanya flat aja. That's the second one. The first one adalah gini, kalau Anda lakuin, hasilnya itu orang bilang, wow. And the more you do it, kamu tuh makin energize. Nanggap ya? Nah, kita perlu tahu, jangan sampai yang kita sering lakukan justru yang ketiga. Yang pertama malah jangan dilakuin. Atau kebalik, yang pertama jadi kedua, yang kedua jadi pertama. Aduh, flat hidup Anda. Nah, kita harus tahu apa yang jadi gift Anda nomor 1,
yang nomor 2, top 3-nya, apa yang nomor 3. Ini kita harus tahu, kita harus bisa membedakan place that jadi prioritas yang Anda lakukan. Yang kedua, ketiga dilakuin nggak? Oh, of course harus. Harusnya. Ada momennya kita harus tetap lakuin kan. Bukan berarti aku nggak mau ngelakuin ini, aku cuma mau ini. No. Dalam hidup kan seringkali kita nggak bisa seperti itu. You have to do everything kan. Nah, cuman kita harus tetap prioritas, kira-kira seperti itu sih. Nah, dari kita mengerti hal ini, maka kita juga nata tangki kita. Kita tahu apa yang fills kita, apa yang drain kita. Kira-kira seperti itu. Apa tandanya orang burnout ya? Istilahnya burnout atau training. Apa tandanya? Yang aku rasanya adalah gini, ketika orang tuh mulai jalan tanpa visi. Ketika orang tuh mulai jalan tanpa passion. Ketika orang tuh mulai melakukan, contoh paling simpel aja ini. Lu masuk ke kantor, hari jam kantor, masuk ke kantor tanpa energi. Itu udah kelihatan, tangkinya udah mulai habis. Dan sekali lagi, tanggung jawab kita sebagai pemimpin untuk menata energi level kita tetap bisa ada, terisi. Kita harus tahu, oleh karena itu, you need community of believers. Orang saudara seiman. Dan Anda harus tahu apa yang Anda butuhkan. Seperti itu sih. Kita juga ngajarin kepada leader-leader kita untuk tahu what fills you, what drains you. Kayak gitu. Buat saya secara pribadi, kita masih belajar baik dari podcast, kita masih pergi ke conference, bukan karena kita orang Kristen KKR, terserah lu mau ngatain saya seperti itu, tapi kalau KKR itu fills me, why not? Yes. Why not? Daripada kita jalan dengan tangki yang kosong nyalain orang lain. Lebih baik kita tahu apa yang isi tangki kita dan kita lihat ke sana. Itu salah satu hal yang saya rasakan sih waktu datang ke konsernya SOP. Jadi kita very excited gitu ya. Pulang itu kita ada cerita, ada apa yang pujiannya dibuat kayak gini. Rasanya kita harus lakukan ini, kita harus buat ini kayak gitu. Jadi semua anak muda yang pelayanan itu semangat kembali. Itu that's full sih. That's amazing. Buat saya secara pribadi, salah satu yang saya nggak suka pergi ke semua KKR atau conference ya. Tapi ada beberapa conference yang itu feels saya secara pribadi. Dan saya tahu ini juga, ini feels kita sebagai tim gembala. Ini feels our church. Ini feels the energy level, energy tangkinya buat gereja kita. Dan itu akan jadi conference yang saya selalu akan kunjungi, committed, selalu akan saya kunjungi. Gitu. Salah satu, kalau mungkin kayak conference gitu normal, tapi salah satu hal yang feels saya ya, saya suka pergi ke Universal Studio at Disneyland. And itu feels me somehow. Dan saya nggak pergi untuk ikut ride-nya, naik ride-nya. Saya justru pergi untuk lihat show-nya mereka. Dan tahu nggak, saya justru bukan sering nangis di conference, tapi saya duduk lihat show-nya Disneyland, dan di momen itu saya sering nangis. Saya pernah ajak tim kita duduk bareng-bareng, lihat Frozen yang it's not my show. Frozen bukan tipikal saya sama sekali. Tapi di tengah show itu saya sampai wow. Saya bilang sama teman-teman waktu itu, guys, this is it. This is amazing. Saya tahu tangki saya lagi penuh dan berluber. Dan ketika saya share sama mereka, orang lain sudah keluar dari tempat itu, kita masih duduk di sana masih tercengang. Kita masih wow. Frozen, bukan KKR. Ada rohani sama sekali. But it does fill our tank sampai meluber-luber. Ada momennya kita ada di KKR di crusade dan it does fill our tank juga. It did. Tapi ada momen hal yang seperti itu. Itu berarti yang perlu diisi bukan cuma bukan cuma rohani aja, tapi mungkin badannya capek. Ya, sebetulnya saya juga perlu jelaskan ada banyak tangki di dalam diri kita. Tangki kerohanian, tangki emosional, tangki kejiwaan kita, tangki macam-macam. Seperti kalau Anda mengendarain mobil, ada tangki bensin, ada tangki oli, ada tangki air, ada tangkinya wiper. Nah, kita harus tahu mana yang kosong. Jangan tangki bensin diisi air, tangkinya wiper diisi oli, celaka kita. So kita harus tahu juga ya, kita harus bisa membedakan antara hal itu.
Jadi kalau kadang itu ya kayak Elia di Alkitab itu kan dia kehabisan energi, kayak tankinya draining. Itu mungkin dipulihkan dengan tidur dan makan. Yes, jujur ya, sebagai pelayan Tuhan sekalipun, kita kan bangga banget. Pelayan Tuhan itu harus seperti Tuhan Yesus. Ya. Tidak pernah punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Oh my God. Yesus juga tidur di perahu. Ya. Ketika ombak besar datang. Ya. Istilahnya gini, pendeta perlu juga bisa jaga kesehatan tangki fisik. Saya di generasi ini saya cukup kaget lihat generasi atas saya banyak pendeta stroke. Banyak pendeta kesehatannya hancur. Why? Karena mereka nggak tidur cukup, bukan karena mereka pelayanan yang terlalu banyak, kadang juga begadang banyak. Kedua, karena nggak pernah jaga makan. Mentang-mentang imam. Makanya persembahan korban bakaran terus. Yang lemah-lemah terus ya. Wah, lemah-lemah. Yang harum. Babi harum ya. Dan itu akhirnya kita nggak jaga tangki fisikal kita dengan baik. Pendeta olahraga katanya duniawi. Halo, bukan duniawi, manusiawi. Karena pendeta masih manusia. So hal-hal seperti itu masih harus dilakukan. Jadi, sampai hari ini saya juga masih mencoba untuk berolahraga dengan baik. Saya orang yang nggak suka makan sayur. Kalau ada yang nggak suka makan sayur, we are on the same page. Tapi saya punya beberapa sayur kesukaan saya. Kentang yang digoreng oleh Ronald di McDonald. Nah, itu sayur kesukaan saya. Kalau ada yang sama, nggak suka sayur tapi suka kentang goreng, nah itu sayur. Ya, coklat sayur ya? Sayur nggak? Tanaman ya. Tanaman sayur. Kopi sayur ya. Kacang. Itu sayur yang saya suka. Tapi ya, kalau sayur yang bayam, kangkung saya nggak suka. Nah, tapi karena saya sadar bahaya, saya harus juga ngimbangi. Itu olahraga yang baik, makan buah juga harus ditata. So kita harus tahu tangki apa yang harus kita perlengkapi. Sebagai pelayan Tuhan kita tetap manusia dan sisi manusia kita tetap perlu dijaga tangkinya secara manusia. Jadi itu hal yang penting sekali ya. Banyak orang nggak perhatikan itu ya. Yes. Ya tadi sebenarnya kita bahas juga tadi sebelum ini acara juga appearance ya. Appearance ya. Jadi tampilan, semua kesehatan. Jangan sampai kita terganggu gara-gara kita makan salah gitu kan. Pelayan kita terganggu. Pernah sering ya kalau saya lihat punya hamba Tuhan nggak jaga kayak gitu atau tangkinya lagi kosong dan sebagainya. Cukup banyak sih saya sering lihat. Kadang tangki spiritual mereka kosong dan mereka tetap harus run the show. Atau juga tangki visi mereka lagi kosong, they have to run the show. Harus tetap jalan kan istilahnya. Harus tetap melayani. Tangki fisiknya mungkin lagi kosong, dan mereka harus tetap jalan. Dan akhirnya mereka jadi seperti dead man walking. Orang mati yang tetap berjalan. Ya seperti zombie. Dan itu sangat menakutkan sekali. Kita perlu sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk tahu tangki apa yang lagi kosong. Harus menata itu dengan bijak. Karena itu kita harus kerja tim ya gue. Harus bekerja pelayanan itu tim. Apakah itu salah satu keuntungan siblings berempat melayani? Well, saya sebenarnya ada irinya ya. Aduh kayak saya ini ada siblings berempat nih melayani bareng. Well, setiap sistem pasti punya plus and minus ya. Plus and minus. Kerjasama sama siblings, saya tahu banyak yang seperti tadi Pastor Ishak juga bilang yang iri dan lain sebagainya. Tapi kamu juga perlu tahu ketika work together with siblings kadang juga gesekannya juga gesekan yang bisa tajam. Ya kan? Seumuran, ngomongnya udah lebih nggak pakai sopan. Bukan cuma pas profesional kan, karena kan kumpul terus kan. Hal seperti itu juga untuk financial juga gak gampang, karena running bersama-sama. I mean challenge-nya juga ada dan tapi memang kita memilih untuk seperti ini.
Awalnya dulu juga orang kan berpikir dari Akong kita juga kayak satu orang pegang satu lokasi, tapi no, we were deciding that no, kita akan lakuin ini bersama-sama. Karena kita mau play our strength together, bukan main sendiri-sendiri. Karena kalau saya pegang lokasi A, Pastor Elia pegang lokasi B, Pastor Elisa pegang lokasi C, yang terjadi adalah kita kompetitor satu sama lain. Yes. Kita kompetitor within the siblings. Right? Tapi kalau kita memainkan kekuatan kita bersama-sama, kita jadi tim satu sama lain. We are not competitors, but we are teams. We are partners. We are doing this together. We are in this together. Ya, kira-kira semua. Ya, nggak gampang. Prosesnya juga not easy. Apalagi orang kadang juga bisa membandingkan kita ya. Nggak sengaja. Ya sengaja maupun nggak sengaja. Ada yang sengaja. Kayak yang sengaja pun kita nggak anggap nggak sengaja. Tapi it does happen, Bill. Yes. Berapa usia beda berapa tuh? Saya sama Pastor Elisa beda setahun. Dengan Pastor Elisa beda 7 tahun probably. Ya 7 tahun. Dekat banget ya sama Kualia. Karena papa mama saya waktu itu semangat dan rajin. Jadi beda usianya dekat. Hanya setahun. Wow. Naik sekali. Dan mereka kembar, so basically, Jadi bertiga. Ya, berempat sama. Ya. Cici. Ya tapi nggak ada yang kayak satu off, yang satu menggantikan. Ada jadwal gitu nggak? Untuk ngisi tangki? No. Kalau untuk ngisi tangki itu tanggung jawab kita masing-masing. Tapi kalau untuk portfolio kita punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Yes. Tapi yes, we still cover one another. Kita cover satu sama lain. Kira-kira seperti itu. Yes. Oke, luar biasa sekali ya. Kita sama-sama boleh ngobrol kalau kita dapat panggilan atau kita juga semua harus jadi hamba Tuhan, mengerjakan amanat agung. Kita harus tahu apa yang harus kita isi, feel ya. Karena atau apa yang drain us atau ngabisin tenaga kita. Kita harus tahu semua itu sehingga kita ini semua sehat ya, Go ya. Ya, rohaninya sehat, rohaninya bertumbuh ya. Physically juga sehat dan jadi berkat. Itu yang terpenting. Banyak orang kalau nggak balance itu kacau semua. Ya, betul ya, setuju. Jadi semua mari kita melayani Tuhan, kita semua boleh melayani Tuhan dengan kondisi yang terbaik. Kita kasih Tuhan kita yang terbaik. Semua tangki-tangki dalam hidup kita isi rohani, ya, emosi, ya, jangan sampai melayani dengan banyak emosi negatif, ya, jiwa juga physically, ya, kita melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan sama-sama. Puji Tuhan. Hal yang luar biasa. Saya ingin Pastor Esa mungkin menyampaikan pesan kepada orang yang mungkin melayani hari ini, mungkin kelelahan, mungkin juga ketakutan panggilan itu. Boleh sampaikan pesan? Oke, buat teman-teman yang melayani dan juga tante yang melayani sama-sama, saya juga ingin menyampaikan bahwa jangan pernah takut kalau kita tahu bahwa kita adalah muridnya Tuhan. Muridnya Tuhan adalah melakukan apa yang jadi hatinya Tuhan. Kalau kita adalah sahabatnya Tuhan, sahabat Tuhan itu punya hatinya sahabat di dalam kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang punya hati, lebih dari cuma memberkati, melimpahi, melakukan. Tuhan punya hati untuk ini, menyelamatkan banyak orang. Itu hati Tuhan. Dan saya rasa kita perlu punya juga hati lebih dari sekedar dapat berkat, dapat mujizat, tapi hati nolong orang pindah dari neraka kepada surga. And that's very important. Kalau Anda punya hati itu membara dalam hidup saudara, gak perlu takut, gak perlu ragu. Yes, beban pergumulan pasti bisa ada, tapi kita menyembah Tuhan yang hidup, dia bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang matanya melihat, bukan matanya buta. Tuhan yang tangannya perkasa, bukan tangannya lumpuh. Amin. Dan dia sanggup menolong saudara. Ada momen di mana kita bisa capek, bisa lelah. Tapi minta sama Tuhan, Tuhan kasih tahu aku apa yang fills me. Kalau Anda adalah orang yang God fills me again with your spirit, your touch. Datang sama Tuhan, minta Tuhan touch saudara lagi.
Ada momen Tuhan perlu kasih hikmat. No, kamu perlu pergi liburan mungkin. Ya. Kamu mungkin perlu refreshing. Yes. Mungkin itu. Dan Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Yakini Tuhan itu ada lagu yang kita lagi nyanyiin hari ini. Kasihnya Tuhan itu seperti wellspring, sumber mata air yang gak pernah ada habisnya. Amin. Dan saudara selalu bisa datang kepada dia, dan dia selalu kasih solusi, kasih suaranya yang menguatkan buat kita semua. Amin. God bless you. Oke. Thank you, Pastor Esra. Ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan setiap orang yang melihat dan mendengar podcast ini. Karena podcast ini boleh menjadi berkat, menjadi jawaban bagi banyak orang. Mungkin ada yang melayani Tuhan, mungkin kelelahan. Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang baru, berikan hikmat supaya kami boleh mengerti apa yang menguatkan kami, energi kami, dan apa yang menghabiskan energi kami, dan kami boleh membalance semuanya itu, sehingga kami terus boleh melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin ada yang sedang ketakutan untuk menerima panggilan Tuhan. Tuhan jamah siapa yang mendengar, ingatkan kami akan kasih Tuhan yang terbesar. Tuhan pasti akan mengejar kami, tapi bukan untuk menghukum kami, tapi untuk mengasihinya, mengasihi kami, menunjukkan kasih yang lebih besar. Biarlah kami semua mau melayani Tuhan karena kasih Tuhan begitu besar, bukan karena ketakutan, tapi kami membalas kasih Tuhan yang luar biasa. Tidak ada lagi ketakutan karena Tuhan yang memelihara setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk hamba-Mu Pastor Esra Sutopo yang ada bersama kami dan sudah menjadi berkat hari ini. Engkau berkati Tuhan keluarganya, Tuhan Engkau berkati apa yang jadi visi dalam hidupnya, biar ia menjadi pelayan-Mu yang berkenan dan mengasihi Engkau. Engkau berkati Tuhan bersama SOP, juga AOC seluruhnya, ide-ide, semua ide yang baik, semua untuk pelayanan, Tuhan Engkau buat berhasil sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami dalam kesempatan berikutnya. Siapa yang telah mendengar juga Engkau berkati. Boleh pertemukan kami dalam podcast berikutnya dengan tubuh yang sehat, dengan roh yang menyala-nyala, rohani yang terus bertumbuh-tumbuh mengasihi Tuhan. Dan biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih banyak Pastor Esra Sutopo. Puji Tuhan. Bagi teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara yang sudah menonton podcast ini, bagi yang ingin bertanya silakan tinggalkan di komen. Segera nanti ada kesempatan kita akan jawab. Lalu bagi yang terberkati silakan tinggalkan like, subscribe channel ini supaya terus jadi berkat. Dan kalau pengen di-share, oh temanku butuh ini, mungkin lagi training ya, kita share video ini dan biarlah firman yang Tuhan yang dibagikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi mengerjakan apa yang jadi kehendak Allah dalam hidup kita semua. Sampai jumpa dalam podcast Pastor Ishak berikutnya. Tuhan berkati kita semua. Shalom Bapak Bicara, puji Tuhan bertemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, Karena Tuhan akan menilai kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh